Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya masih kesal ya dengan apa yang dikatakan oleh Divhumas Polda Metro kemarin, yaitu Pak Behudi. Saya tidak menunjukkan video ini kepada kepolisian secara keseluruhan, tapi lebih kepada individu Pak Behudi itu. Karena saya tidak tahu ya, yang bersangkutan ini memiliki pola pikir seperti itu dari mana. Kemudian kalau ada landasan undang-undangnya, Pak Behudi itu dari mana mendapatkan landasan undang-undangnya itu, dengan mengatakan bahwa Rismon itu bukan peneliti dan mengatakan bahwa semua orang itu berhak untuk memakai aplikasi apa saja tetapi harus punya sertifikasi begitu. Kesel ya. Kenapa? Ya karena sudah puncak pengkerdilan pola pikir manusia tuh kalau seperti itu. Ini orang bukan peneliti, bukan apa. Ada komentar yang bagus dari kolom komentar saya kemarin itu yang mengatakan bahwa kulturnya kepolisian itu bukan kultur ilmiah, tetapi kulturnya itu kultur komando. Jadi kerjakan begitu. Itu kulturnya, sudah berhenti di situ. Kalian itu orang-orang yang paling nggak bisa mikir ya. Nunggu instruksi, nggak ada instruksi, kalian berpikir seperti apapun, kalian nggak boleh bertindak. Terus mau mengatakan bahwa metode ilmiah ini valid atau tidak valid, kan lucu pada akhirnya ya. Ini pengkerdilan pola pikir manusia sekerdil-kerdilnya. Itu shout out ya buat Pak Behudi, yang mungkin bacanya Budi karena saya lihat name tag-nya itu berubah ya, dari tadinya Budi jadi Behudi. Ya entahlah mana yang benar ya. Saya sudah sebutkan dua-duanya tuh. Nah, pernyataan itu pada akhirnya ditolak mentah-mentah dan dibantah mentah-mentah oleh yang akan kita saksikan ini, video ini, Pak Harsboeno Point. Ini sebetulnya videonya itu sudah lama ya, beberapa bulan yang lalu, bahkan hampir setengah tahun yang lalu, hampir 6 bulan yang lalu. Ini videonya sudah lama. Cuman secara tema ini relevan untuk dibahas. Jadi karena ini berkaitan dengan pola pikir, maka pola pikir itu tidak mesti setiap permasalahan yang ada itu ditanggapi dengan tanggapan yang lebih mutakhir. Itu bisa ditanggapi dengan tanggapan yang lebih dahulu. Oleh karena itulah kita suka menukil dari orang-orang yang terdahulu, karena ini permasalahannya permasalahan dialektika intelektual, bukan permasalahan berita aktual begitu. Jadi tidak ada permasalahan. Saya kira untuk mengcounter argumennya Pak Behudi dari Polda Metro dengan video yang akan kita saksikan ini, yang mana secara garis besar itu ada diaspora dari Amerika yang dari Indonesia begitu, yang tinggal di Amerika, itu akan menjelaskan ada yang mampu atau ada yang mau atau ada yang bersedia untuk membela Rosyuro dan kawan-kawan itu ahli digital forensik. Ya, yang mana mungkin sedikit banyak akan menyinggung pola pikirnya kepolisian di dalam permasalahan ijazah ini. Kita akan saksikan saja langsung ya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang ini kalau Anda mencermati soal ijazah Pak Jokowi itu masuk di tahap-tahap yang sangat makin menarik ya, karena polisi di Polda Metro Jaya sudah mulai memanggil para saksi. Ini berkaitan dengan laporan Pak Jokowi, dan juga ada soal kontroversi soal laporan TPUA di Bareskrim. Ini berkaitan dengan pemeriksaan ijazah dari Pak Jokowi yang diserahkan ke Bareskrim, dan itu akan diperiksa di lapor. Kan para aktivis itu kemudian minta agar ada pembandingnya, agar ada semacam pihak yang lebih netral dalam soal memeriksa ini, tidak serahkan sepenuhnya kepada polisi. Nah, saya ini baru mendapat kabar dari seorang warga Indonesia di Amerika sekarang ini, atau biasa disebut diaspora, yang dia mengaku dia sudah berkomunikasi dengan seorang, kalau di Indonesia disebutnya digital forensik gitu, di Amerika yang top gitu, dan bersedia mendampingi Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke, sebentar. Permintaan TPUA tadi itu tidak diindahkan sama sekali oleh kepolisian, karena sampai sekarang tidak ada pihak luar yang
dipersilahkan untuk memeriksa ijazahnya Jokowi itu. Padahal kalau mau ya, yang namanya pengetahuan itu dia tidak bisa dikooptasi oleh satu pihak saja. Kalau memang kepolisian ini mau masuk ke dalam ranah pengetahuannya, dan itulah yang sudah mereka lakukan. Nah seharusnya mereka juga membiarkan pihak luar untuk memeriksa ijazahnya Jokowi. Tentu kalau misalkan mereka memiliki standar bahwa yang memeriksanya itu harus memiliki sertifikasi agar begitu ya, agar diakui oleh kepolisian, tidak ada masalah ya. Tapi si Pak Budi kemarin itu tidak mengatakan hal itu dalam ranah kepolisian, tidak, tapi dalam ranah umum secara mutlak, karena itu dipakai untuk menyerang Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu aneh begitu ya. Jadi sampai sekarang permintaan ini tidak digubris, dan kalau memang misalkan mau yang dilakukan oleh kepolisian ini adalah menegakkan kebenaran, seharusnya ijazah Jokowi itu dibiarkan untuk diteliti oleh peneliti dari luar yang netral, yang kalau memang misalkan polisi ini memiliki standarisasi tertentu, tinggal cari saja yang punya standar yang sama begitu. Cuman keberpihakannya netral. Ajak Anda untuk bergabung dengan Bung Kris Komari. Assalamualaikum, Bung Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ini kalau di Amerika, di tempatnya Anda di San Francisco ya, ini masih siang atau udah ini tengah malam ya di sana ya berarti ya? Sudah malam, Bung Yasir, jam 10 di atas 10.30. 10.30 malam ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Anda di tengah kesibukan Anda bersedia ngobrol bersama kami. Saya mendapat kabar bahwa Anda sudah berkomunikasi dengan seorang pakar di sana. Saya nggak tahu apa sebutnya di Amerika gitu. Tapi kalau di kita sekarang yang dikenal digital forensik begitu ya, namanya James Green. Saya tadi coba buka dulu. Mungkin Anda bisa jelaskan bagaimana ceritanya Anda kok sampai mengkontak James Green itu dulu, dan nanti kita baru cerita siapa sih James Green ini. Ya, terima kasih Bung Yarsu untuk kesempatan ini. Jadi awalnya saya mendapat teks yang dihubungi dari teman aktivis, beliau seorang teman aktivis senior di tanah air, menghubungi saya dengan tujuan untuk meminta bantuan dicarikan seorang top examiner dokumen, forensik dokumen examiner. Tapi di Amerika di sini lebih dikenal dengan istilah certified forensic document examiner. Dengan permintaan itu tentunya sebagai seorang sesama aktivis, saya tergerak di situ untuk mencoba mencari siapa yang saya pikir yang top dan sangat qualified untuk menjalankan tugas itu. Dan kemudian Anda berkomunikasi dengan James Green ini dan dia bersedia ya untuk membantu itu ya? Betul. Setelah saya memiliki tujuan yang kemudian saya menghubungi salah satu yang saya anggap sangat senior ya di West Coast di Amerika Serikat, ya di West Coast di pantai daerah saya. Ya, pantai barat ya. Ya, namanya James A. Green. Jadi mereka yang curious ya, ingin googling silahkan, ingin cipta silahkan. James A. Green, Certified Forensic Document Examiner. Oke, coba lihat ya, di negara yang pengetahuannya sudah maju, itu mereka memiliki badan-badan independen untuk melakukan penyelidikan atau penelitian, dan itu terbuka. Yang mana ya ini baik begitu untuk perkembangan hukum supaya tidak terjadi monopoli dari suatu institusi penegak hukum tertentu. Malah kalau kita tahu misalkan di Amerika itu laku tuh seperti detektif swasta itu laku, dan itu terbuka ya untuk mereka. Yang mana di kita saya tidak tahu secara hukum itu diperbolehkan atau tidak, atau ada payung hukumnya atau tidak. Tetapi dalam ranah pengetahuan di Indonesia pun itu terbuka, bisa begitu. Karena kalau tidak, kita ini jauh sekali tertinggal. Ya, yang mana tatkala mencari begitu ya, seperti apa tadi yang disebutkan itu certified apa itu bahasanya, forensic document examiner forensic document examiner itu ditemukan mudah sekali. Nah kalau di Indonesia coba ada yang seperti ini, kalau misalkan Roy Suryo dan kawan-kawan ini akhirnya dikriminalisasi, kan lucu pada akhirnya ya. Kapan kita mau advance sebagai suatu bangsa itu? Makanya ini pengkerdilan yang terlalu besar begitu ya dilakukan oleh bukan oleh kepolisian, saya katakan oleh Budi itu. Namanya James A. Green. Jadi mereka yang curious ya, ingin googling silahkan, ingin cipta silahkan. James A. Green, Certified Forensic Document Examiner. Saya telepon cukup
cukup lama saya berbicara. Jadi pertama saya memperkenalkan diri, kemudian saya katakan bahwa saya orang Indonesia yang tinggal di berdomisili di California, dan saya beritahu tujuan saya menghubungi beliau. Dan setelah saya ceritakan sedikit background tentang kasus di tanah air tentunya, dia bisa memahami apa yang saya jelaskan. Tapi yang sangat menarik, Bung Edu, ketika saya menyebutkan bahwa kasus ini menyangkut mantan presiden Indonesia, dia cukup kaget gitu. Oh really? Yes, it is. So this must be a high profile case. Terus jadi dia kemudian menjelaskan sedikit tentang apa yang dia lakukan selama ini. Jadi secara prinsip ya kalau memang dia dibutuhkan, dia akan lebih istilahnya honor ya, delighted untuk bisa membantu kalau memang dibutuhkan. Oke, itu private investigator seperti itu laku di luar negeri. Makanya kalau misalkan kepepet begitu ya, Roy Suryo dan kawan-kawan itu bisa memanggil mereka-mereka itu sebagai saksi ahli. Ya, itu kalau memang misalkan terbuka untuk menetapkan ahli saksi seperti itu. Dan seharusnya pihak kepolisian itu mengambil yang seperti ini kalau memang maunya itu menegakkan hukum, bukan menjadi pesanan. Saya sebutkan tadi ya bahwa yang namanya kepolisian itu kulturnya itu adalah kultur komando begitu ya. Itu diperintahkan, ada atasan, diperintahkan bagaimana ya itulah yang mereka kerjakan. Jadi pada akhirnya ya tuduhan saya kepada Pak Bahudi itu karena perkataannya di depan media dan tersebar di internet itu menjadikan ada pertanyaan, ini siapa yang nyuruh Pak Bahudi itu ya. Gak tahu saya, cuman sekiranya sepertinya ada yang menyuruh. Karena punya atasan dia. Kalau tidak ada yang menyuruh, ya udah. Wow on him gitu ya. Repot ada pada si Pak Bahudi itu. Ya. Oke. Kenapa Anda memilih James Green ini? Seperti apa sih reputasinya ini? Jadi ya saya memilih beliau karena saya anggap beliau ya sangat qualified di daerah saya di West Coast. Pertama, dia sebelum menjadi seorang certified forensic document examiner, beliau ada seorang police officer. Jadi ibaratnya kayak inilah polisi di baris krim gitu ya. Nah, dalam tugasnya di police officer itu dia sekitar 2,5 tahun itu menjadi khusus menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pemalsuan dokumen. Oke. Jadi dia bekerja di namanya di Police Department di kota Eugene di Oregon, negara bagian Oregon. Nah, dari pengalaman itulah ketika dia sudah istilahnya pensiun dari kepolisian, dia meneruskan apa yang dia sukai menjadi seorang forensic document examiner. Dan selama ini dia sudah menjalankan selama 37 tahun. 37 ya, tahun dengan pengalaman yang begitu luas, tentunya sudah ribuan yang sudah dia tangani kasus pemalsuan. Tetapi yang pernah dia katakan pada saya bahwa mayoritas kasus yang sudah dia tangani itu sudah selesai sebelum masuk pengadilan. Karena ya tidak terlalu sulit lah gitu loh sebenarnya untuk membuktikan ini yang forgery atau yang tidak. Nah itu sebentar ya, permasalahannya kalau di negara seperti Amerika itu kan hakim tidak memutuskan, keputusan itu adanya pada juri itu kalau permasalahan pidana ada pada juri, bukan pada hakim keputusannya kalau sudah masuk trial begitu ya. Nah jadi pada akhirnya bukti-bukti yang nampak obvious itu akan sangat mudah sekali terdeteksi dan akan banyak sekali selesai. Jadi para pengacara di Amerika itu mereka selalu berunding dulu sebelum masuk ke trial. Nah, kenapa? Karena masuk trial itu ya masuk persidangan lah begitu ya. Biayanya mahal dan itu memerlukan waktu yang sangat lama dan energi terkuras begitu. Nah, kalau misalkan dari awal si pengacara pembela misalkan begitu ya sudah merasa ini akan kalah, itu sudah selesai tanpa masuk persidangan. Ya sebagaimana yang dikatakan tadi nih oleh Pak Kris Komari ini. Makanya dikatakan, oh ini permasalahan mudah kita tunjukkan bahwa misalkan ini memang forge, ini memang terindikasi dipalsukan dan memang banyak sekali indikasinya. Ngapain kita masuk ke persidangan? Bayar mahal begitu ya, energi terkuras dan lain sebagainya, lebih baik diselesaikan sebelum masuk ke trial, ke persidangan. Itu sering terjadi. Di Indonesia lain ya, di Indonesia itu ini kasus Suryo itu lain. Trialnya belum dikatakan bersalah udah tuh sama si Polda Metro.
bukan hanya Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi ini adalah nasib para peneliti yang ada di Indonesia. Dikatakan sama si Pak Behudi kemarin itu. Ini kekacauan, ya, kekacauan. Rusak. Rusak. Tetapi yang masuk di pengadilan itu ya juga ratusan. Dan dia sudah mendapatkan testimoni lebih dari 150 perkara pemalsuan dokumen sejauh ini. Dan dia tentunya sebagai seorang senior di dalam examiner forensic examiner, dia juga menjadi board member dari namanya the American Board of Forensic Examiner, document examiner di Amerika Serikat. Nah itu ada berarti ya profesinya ada, kekhususan profesinya juga ada, berarti ini adalah pengetahuan yang valid. Nah, kenapa kepolisian di kita itu mengatakan Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan peneliti, tidak memiliki keahlian di dalamnya dan lain sebagainya? Dari mana itu? Ya, kalaupun mau yang mengatakan ya ahli juga, itu pun bukan diucapkan oleh polisi. Kalau mau itu nanti urusannya di persidangan. Kalaupun mau begitu, kalaupun mau ya yang mana tidak akan bisa, karena itu bukan permasalahan hukum, ini permasalahan pengetahuan. Jadi dengan pengalaman itulah saya pikir wah ini yang cukup qualified lah saya bilang untuk jadikan perbandingan ya, kalau seandainya teman-teman di tanah air membutuhkan dia punya service atau expertise-nya. Dan kebetulan informasi ini sudah saya teruskan ke teman saya yang ada di Indonesia. Oke. Ya. Jadi artinya ini kalau memang kemudian ada pembandingnya, dia siap bersedia mendampingi Roy Suryo ini ya. Soalnya saya mungkin kalau di Indonesia kan yang kita baca bahwa Barreskrim menolak soal itu. Tapi kalau prakteknya di Amerika seperti apa sih sebenarnya kalau ada sengketa-sengketa semacam ini? Sengketa ya. Seperti di Indonesia juga ya, Bung Hersu ya. Jadi sebelum ke pengadilan itu kan biasanya ada yang namanya arbitrasi atau harus ditindak. Disitulah kadang-kadang kalau sudah pihak satunya sudah menemukan bukti, ini saya punya examiner, ini bukti palsunya di sini. Mereka rata udah settle di situ, nggak harus di pengadilan. Nah itu yang saya maksud tadi ya, sebelum ke trial itu sudah selesai duluan di awal. Dan ini yang kemarin mungkin diinginkan oleh siapa, Jemli Asidiki ya, ada mediasi. Cuman kalau mediasi bukan ke situ, kalau mediasi itu kepada pemulihan namanya Jokowi, sudah tidak akan dituntut lagi. Begitu, bukan settle di awal bagaimana, bukan seperti itu kalau ada di kita. Jadi seperti mediasi tapi bukan mediasi kalau di Amerika itu. Iya. Karena ya kan bikin duit, kan dia harus hire lawyer dan sebagainya. Dan sebenarnya masalah ini juga saya sebutkan di conversation bahwa di Amerika kan pernah terjadi juga dengan Presiden Obama. Tapi bukan masalah diplomat, tapi dengan masalah sertifikat kelahiran ya. Bersertifikat itu. Untuk kelahiran ya disebut dengan birther movement. Nah itu kan terjadi pada tahun 2008. Tapi waktu itu Presiden Obama tidak memperdulikan karena dipikirin joke gitu kan. Tapi mulai 2008 ya, 2009 itu mulai picking up the steam. Iya. Kemudian 2011 itu menjadi isu nasional karena apa? Karena ada orang penting yang raise the question itu, namanya itu Donald Trump. Waktu itu dia belum jadi presiden. Nah, ketika sudah menjadi isu nasional itu, akhirnya apa? Presiden Obama yang merasa gerah ya, akhirnya dia rilis, dia punya bersertifikat. Setelah di publik, semua publik tahu dia lahir di Hawaii. Selesai itu. Meskipun banyak orang yang alert ya, mengira dia lahir di Kenya, ada juga yang mengira dia lahir di Indonesia. Setelah di publik sudah selesai, karena dia punya bukti autentik bahwa dia lahir di Hawaii. Nah itu, ya kenapa Jokowi tidak melakukan hal yang serupa? Malah menjadi panjang-panjang. Yang anehnya itu ijazah ini katanya oleh Polda Metro sudah diambil semenjak bulan Juli, tetapi baru ditunjukkan kemarin tuh. Ya, minggu kemarin baru ditunjukkan. Ini Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember pertengahan, hampir 5 bulan. Ngapain aja tuh ijazah bertelur. Ya. Dan pada akhirnya akan menambahkan kecurigaan dan selama 5 bulan ini kan isu terus bergulir tuh. Yang membela banyak. Makan dikatakan Jokowi itu memperlihatkan ijazahnya kepada para termul. Saya akan akan mengulang itu terus-menerus karena itu kebohongan yang sudah nyata. Ya, supaya ngerti kalian itu lagi dibohongin tuh. Kalau nggak sama Jokowi ya sama polisi. Kalau nggak sama Jokowi sama polisi sama termul, itu kalian lagi dibohongin tuh. Hei orang-orang yang masih
membela Jokowi dalam permasalahan ini. Ya, itu. Dan mungkin ya kita juga melihat ada upaya untuk mendeviasi permasalahan ini kepada permasalahan politik. Itu juga mungkin salah satunya terinspirasi dari yang ada di Amerika tuh, Donald Trump yang mengalihkan ini kepada isu politik, padahal permasalahannya bukan permasalahan politik. Dan tatkala itu sudah ditunjukkan dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu, memang otentik, tidak ada celah untuk menggugat, mau apa lagi, diam semua, sudah selesai begitu. Dan saya juga sebagai seorang aktivis heran juga ya, kenapa Pak Jokowi ya sebagai presiden, mantan wali kota, mantan gubernur, presiden 2 kali, tentu saja dia sudah banyak yang merasakan namanya uang rakyat, ya, penghormatan juga dari uang rakyat. Ketika diminta bukti ijazah yang asli kok nggak mau ngasih tahu, dia kan seorang pejabat publik, beda kalau dia seorang sipil ya, ordinary citizen, dia tidak obligated. Ini mantan pejabat publik. Jadi, nah di situ juga saya pikir, wah ini kenapa nggak nyontoh kayak Presiden Obama gitu. Jadi, ketika masalah itu menjadi isu nasional, ya you have the obligation, kamu punya kewajiban untuk supaya tidak ada semacam kerusuhan di dalam masyarakat kan. Sekarang ini dengan semakin tidak dibuktikan keasliannya, tidak mau publikasi kan, akhirnya rakyat menjadi gaduh seperti ini. Ya, dan itu bukan kebetulan ya Pak Arsul Sani kemarin dituduh ijazahnya palsu juga. Itu ditunjukkan di hadapan khalayak, selesai. Karena tatkala ada isunya langsung diselesaikan, dan itu tidak ada celah untuk mengkritiknya lagi, mana foto-fotonya lengkap, kemudian ijazahnya ada dan sebagainya. Gibran sendiri anaknya itu dipermasalahkan, ijazahnya dikeluarkan sama Gibran, selesai. Masalah Gibran itu bukan pada ijazahnya, tetapi pada bagaimana cara dia menempuh pendidikannya, itu permasalahannya. Nah Jokowi ini lain begitu. Jadi kalau misalkan raising the question begitu ya, ada raising the question. Jadi pada akhirnya ada pertanyaan yang muncul bukan hanya kepada permasalahan Jokowi saja, tetapi di dalam selama bertahun-tahun isu ini berkembang, ya wajar pada akhirnya. Dan saya sekarang sudah agak kesulitan mencarikan cara bagaimana itu supaya orang-orang yang ragu sedari awal itu sekarang menjadi percaya bahwa ijazahnya Jokowi itu asli begitu. Jadi permasalahannya itu sudah bukan pada permasalahan tentang ijazah ansih begitu ya. Kalau sekarang ini sudah terhadap trust, sudah terhadap kepercayaan, karena kebohongan yang ditimbulkan terlalu banyak. Jadi kan begini, kalau misalkan sekarang ya ijazahnya asli, kenapa tidak sedari awal itu dikeluarkan dulu? Nah sekarang kalau misalkan ijazahnya memang asli, tetapi Jokowi itu memilih untuk tidak mengeluarkannya, kemudian tatkala selama bertahun-tahun itu sudah terlalu banyak kebohongan yang terjadi di situ, despite dia asli, kalaupun dia asli begitu ya, kemudian tatkala ditunjukkan yang asli itu, jangan salahkan orang-orang kalau sudah tidak percaya. Ya, kamu itu punya keluar-keluar kepada orang lain, kamu punya duit, misalkan begitu 1M, orang-orang itu nggak percaya, coba mana tunjukkan duitnya, kamu malah berkilah ke sana kemari, padahal kamu memang betul-betul ada duitnya begitu, berkilah ke sana kemari begitu 1M, wah dan lain sebagainya, yang mana orang-orang itu ada yang pro, ada yang kontra begitu ya, ada yang membela, itu tidak harus ditunjukkan dan sebagainya. Setelah beberapa tahun baru ditunjukkan, nih saya waktu itu bilang saya punya duit 1 miliar, nih saya punya duit 1 miliar kalau kamu nggak percaya. Lah pertanyaannya kan bakal jadi trust issue pada akhirnya ya. Gimana? Oh berarti waktu dia ngomong belum ada tuh ijazahnya, ijazah duitnya. Mungkin sekarang baru ada, kenapa dulu nggak ditunjukkan? Kemudian jangan-jangan itu palsu, jangan-jangan itu minjem dari yang orang lain dan lain sebagainya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab ya pada akhirnya. Jadi terlalu banyak pertanyaan yang akhirnya harus dijawab, apalagi di dalam masalah ijazah ini, bukan analogi yang saya sebutkan tadi begitu ya, di dalam isu ijazah ini 4 tahun ini itu sudah keluar kebohongan-kebohongan yang mesti dijawab, udah nggak bakalan bisa terjawab ya. Oke. Dalam kasus Obama itu, waktu itu ketika dipublikasikan itu, apakah disertai juga seorang expert seperti James Green ini nggak yang untuk memberikan autentifikasi? Ya, kalau masalah sertifikat itu kan gampang ya di Amerika, Bung Yesus. Oh ya. Di sertifikat itu ada yang namanya county clerk recorder. Jadi semua anak yang lahir di Amerika itu dia mendapatkan birth certificate itu dari clerk recorder. Namanya kayak pencatatan di tingkat provinsi lah gitu. Jadi kalau mau catatan di pemerintah. Jadi kalau misalkan birth certificate hilang itu gampang, tinggal ke situ aja minta yang baru. Nah, karena
Barack Obama seorang presiden, dia tinggal telepon aja di county di state of Hawaii, dikasih istilahnya dikasih authorization to release. Malah yang dirilis itu bukan yang small form, yang long form. Jadi ada ini ya rumah sakitnya tanggal berapa, jam berapa, sampai detail banget gitu. Ya. Ya itu kan, kalau misalkan itu juga kan seharusnya UGM itu dari awal kalau mau begitu ya, tinggal dirilis aja. Tolong data-data saya yang ada di UGM rilis. Selesai itu permasalahan dari awal. Lah UGM bela-bela, UGM-nya orang-orang Jokowi, kemudian yang sebelumnya begitu ya, rektor sebelumnya itu jadi orangnya Jokowi, kemudian rektor yang setelahnya juga di belakangnya banyak permasalahan, itu berafiliasi kepada Jokowi juga. Kemudian si Ova itu ya, Ova UGM, Bu Ova ini membela Jokowi tanpa rilis satu dokumen apapun. Ya gimana, kan nggak selesai, gimana mau selesai. Kemudian datanya harus dipinta kepada Komisi Informasi Pusat. Di sana juga banyak permasalahan terjadi. Keluarlah fakta-fakta yang tidak mengenakan begitu. Ya tidak mengenakan buat kubu Jokowi. Kan raising the question lagi pada akhirnya. Ini kok jadi banyak pertanyaan. Jadi pada akhirnya tatkala gelar perkara khusus itu mengeluarkan ijazahnya Jokowi, susah ya, beda sama Obama itu kalau memang ada begitu, udah rilis aja ya, kapan jam berapa lahirnya, di mana, di rumah sakit apa begitu, social security number-nya juga kan pasti ada tuh. Jadi dengan begitu kan the case closed. Iya. Rakyat sudah nggak nuntut lagi. Iya. Jadi sebenarnya kayak kasus Jokowi ini juga simpel harusnya ya. Ya. Ini sangat simpel sekali gitu loh. Ya jadi yang juga yang saya nggak habis pikir itu ketika saya mendengar argumentasi dari para lawyer Pak Jokowi. Sebentar ya, bukan lawyer itu, termul. Termul itu. Oh, dia tidak punya kewajiban. Hei, ingat Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Pak Jokowi itu mantan presiden dan masih menjabat publik. Jadi kalau orang sudah menjadi pejabat publik itu tidak ada namanya invasion of privacy. Yeah. Saya pernah menjadi pejabat di Amerika Serikat. Saya pernah menjadi sidik 2002 sampai 2008. Ketika saya menjabat, tidak ada yang tidak bisa diskruni dari diri saya. Setiap tahun saya harus filing namanya IRS Form 700 itu disclose saya punya aset, punya perusahaan, punya interest gitu. Jadi kalau sudah menjadi pejabat publik, nggak ada istilah itu adalah privacy dari seseorang. Dengerin Jokowi ya, dengerin, dan semua pejabat publik dengerin tuh, kalian itu jongosnya rakyat kalian itu dipinta sama rakyat pertanggungjawabannya, tolonglah keluarkan ya. Gimana kita sekarang kita ini gimana ya, kenal pemimpin ini kan yang akan mengarahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Lah kita itu masa tidak diperbolehkan untuk mengenal mereka meski lewat selembar ijazah begitu ya, masa nggak boleh? Kan lucu. Karena bagaimanapun juga pejabat publik itu ada milik rakyat, dia itu mendapat mandat, mendapat gaji, mendapat kehormatan, fasilitas, semuanya dari uang rakyat gitu. Ketika sudah seenaknya ibaratnya menikmati semua itu, ketika dituntut rakyat untuk to show your original document, terus nggak mau, kan lucu. Iya. Jadi lucu deh dari kita sebenarnya Bang Arsi ya, mau bicara masalah ini tuh kita yang di Amerika tuh merasa malu. Betul. Tapi Anda nggak boleh mengeneralisir ini bahwa orang Indonesia semuanya ya. Ini Jokowi loh ya, bukan orang Indonesia secara keseluruhan. Betul. Jadi ya betul. Saya tidak generalisasi. Jadi sebentar ya, sedikit lama saya pernah tinggal di sana, memang permasalahan ini akan ditertawakan begitu. Anda punya pola pikir sedikit lah tentang demokrasi. Kemudian Anda pernah diam di sebuah negara yang memang betul-betul menjunjung tinggi demokrasi, nggak kayak di kita begitu ya, demokrasi abal-abal. Anda akan mengetahui bahwa di negara Indonesia itu banyak sekali perkara yang perlu untuk ditertawakan. Ya, salah satunya apa? Ya ini Jokowi ini, itu bahan tertawaan itu. Dan sayangnya orang-orang yang punya pola pikir kerdil seperti Jokowi itu masih banyak. Yang mana pada akhirnya ya membela kepada yang bersangkutan begitu ya. Termasuk polisinya di sini. Memalukan. Tapi mau gimana lagi? Disisit. Ya, this is it. Ya begitulah begitu ya. Indonesia. Welcome to my beautiful country. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.